Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijai Jainal Mutakin dengan NPM 2421511111065. Saya dari kelas 2024B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Melalui video ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan. Tugas ini berupa video mengenai pandangan saya terhadap guru. Yang saya ambil temanya adalah anak didik melawan terhadap gurunya. Namun sebelum saya membahas pandangan saya terhadap tema yang saya ambil, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu anak didik ataupun siswa yang melawan terhadap gurunya. Tangani. Ulang. Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Ulang. Murid pria itu memaki sang guru yang bernama Fermini Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Rekam. Duduk. Duduk. Kalau kau baik kami baik, nak duduk baik. Duduk. Kalau masih nak sekolah potong rambutnya, duduk. Tangani. Ulang. Jadi lek bunda ngajar sama ndak ngrungokno ta? Lah rungokno. Gak tau ngrungokno. Yo Terus sama apa gunane sekolah? turu. Video viral yang menunjukkan seorang siswa menantang gurunya di dalam kelas baru-baru ini ramai di media sosial. Nah, melalui video tersebut banyak sekali kasus ataupun berita-berita di Indonesia ya mengenai anak didik ataupun siswa yang melawan terhadap gurunya. Nah, saya sebagai seorang calon pendidik, saya melihat bahwa guru memiliki peran strategis sebagai pembimbing, pembentuk karakter, dan juga sebagai agen perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, guru seringkali menghadapi situasi di mana anak didik tidak patuh, tetapi juga secara terang-terangan melawan otoritas mereka. Fenomena ini menjadi isu yang kompleks karena menyangkut banyak faktor seperti perubahan nilai sosial dan budaya, perkembangan teknologi, selanjutnya kondisi psikologis siswa, dan juga metode pengajaran yang diterapkan. Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah disiplin di kelas, tetapi juga cerminan dari dinamika antara guru dan siswa, dan juga lingkungan pendidikan itu sendiri.
Lalu, mengapa anak didik seringkali melawan terhadap guru? Nah, ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu perubahan sosial dan budaya. Di era modern seperti ini, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat semakin kuat. Hal ini seringkali membuat siswa merasa setara dengan guru gitu. Bahkan berani mempertanyakan otoritas guru secara langsung. Nah, contohnya ketika seorang guru menegur siswa yang menggunakan ponsel di kelas, siswa selalu menjawab seperti ini, "Mengapa saya tidak boleh menggunakan handphone? Bukankah ini hak saya?" Nah, itu adalah salah satu jenis melawan terhadap guru. Nah, selanjutnya, faktor yang kedua adalah metode pengajaran yang kurang relevan. Metode pengajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa seringkali memicu perasaan frustasi ataupun kebosanan. Guru yang terlalu otoriter atau menonton cenderung mendapatkan perlawanan dari siswa yang menginginkan interaksi yang lebih dinamis. Contohnya, sebagai seorang guru ya, memberikan tugas menghafal materi gitu, tanpa menjelaskan manfaatnya apa. Nah, siswa tersebut akan merasa sia-sia dan juga menolak mengerjakannya. Faktor yang ketiga adalah kurangnya hubungan emosional dan juga antara guru dan juga siswa. Hubungan yang kaku ataupun dingin antara guru dengan siswa dapat membuat siswa merasa tidak dihargai. Hal ini sering kali mendorong mereka untuk melawan sebagai bentuk protes. Contohnya, ketika seorang siswa berbicara tentang masalah pribadinya, tetapi diabaikan oleh gurunya, nah siswa tersebut kemudian menunjukkan sikap tidak sopan di kelas. Faktor yang keempat adalah pengaruh lingkungan sosial. Teman sebaya di media sosial seringkali menjadi faktor yang memperkuat perilaku melawan. Siswa yang melihat konten yang meremehkan otoritas guru dapat meniru perilaku tersebut. Contohnya, siswa memposting komentar negatif tentang guru di media sosial setelah merasa diperlakukan tidak adil di kelas. Selanjutnya, faktor yang kelima adalah faktor keluarga. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang permisif ataupun juga tidak harmonis cenderung membawa konflik internal mereka ke lingkungan sekolah. Nah, contohnya ketika siswa yang sering melihat pertengkaran orang tua di rumah menjadi mudah tersulut emosinya ketika ditegur oleh guru. Nah, itu merupakan 5 faktor kenapa siswa tersebut bisa melawan terhadap gurunya. Selanjutnya, di sini ada solusi untuk mengatasi anak didik atau siswa yang melawan terhadap guru. Yang pertama itu diadakannya pendekatan personal. Nah, guru harus membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa. Memahami latar belakang dan juga kebutuhan siswa secara individual adalah langkah awal yang penting. Nah, contohnya adalah ketika siswa yang sering melawan, guru dapat mengajak siswa tersebut berbicara secara empat mata untuk memahami masalah yang dihadapinya, baik itu masalah pribadi ataupun juga dengan masalah yang lainnya di luar. Yang kedua adalah penggunaan metode pengajaran yang inovatif. Guru perlu menggunakan pendekatan yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek ataupun juga teknologi. Contohnya dalam pengajaran ataupun dalam pembelajaran ya, guru meminta membuat vlog tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tersebut merasa lebih terlibat dalam penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
solusi yang ketiga adalah peningkatan kompetensi guru. Guru perlu terus belajar ya, baik dalam hal penguasaan materi maupun juga pendekatan psikologis terhadap siswa. Nah, contohnya adalah mengikuti pelatihan tentang manajemen kelas ataupun pendekatan berbasis psikologis pendidikan untuk memahami siswa yang sulit. Solusi yang keempat adalah melibatkan orang tua. Orang tua harus diajak untuk mendukung disiplin yang diterapkan di sekolah. Contoh, guru dapat mengundang orang tua yang untuk berdiskusi bersama tentang perilaku siswa yang melawan terhadap gurunya. Nah, sehingga adanya kesepahaman tentang pendekatan yang akan diambil. Yang kelima adalah pemanfaatan konselor ataupun konseling di sekolah. Jika masalah siswa berkaitan dengan trauma ataupun juga tekanan emosional, guru dapat bekerja sama dengan konseling sekolah untuk memberikan bimbingan yang tepat. Nah, contohnya siswa yang selalu melawan karena masalah keluarga ataupun yang lainnya dapat diberikan sesi konseling secara rutin. Nah, dengan sesi konseling tersebut akan ada beberapa pemecahan masalahnya. Akhir dari video ini, saya sebagai seorang calon pendidik ya, menjelaskan bahwa guru ini adalah sebuah teladan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter anak didik ataupun siswa. Guru bukan hanya sekedar pemberi materi agar siswa tersebut pintar gitu. Nah, namun dengan adanya perlawanan siswa terhadap guru, ini merupakan fenomena ataupun kasus yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Hal ini bukan berarti kegagalan guru, tetapi ini merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan juga strategis. Melalui pemahaman perilaku melawan dan juga cara mengatasi melalui komunikasi yang baik, metode pengajaran yang relevan, serta kerjasama dengan orang tua dan juga konseling. Nah, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan juga kondusif. Sebagai calon seorang pendidik, saya melihat fenomena ataupun kasus ini bukan sebagai hambatan dan juga tantangan, melainkan ini adalah sebagai peluang untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.